Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Sobat PST. Semoga kita selalu mendapatkan rahmat, kebaikan, keberkahan, kesehatan, dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai waktu yang tepat untuk mengawinkan atau yang sekarang itu seringkali dilakukan dengan IB pada sapi dara Sobat PST. Banyak literatur atau kajian yang menjelaskan jika usia ideal sapi betina atau sapi dara dikawinkan adalah berumur berkisar antara 14 sampai 18 bulan. Kenapa di umur tersebut? Karena di umur tersebut untuk sapi betina itu dari segi badan dan juga alat reproduksinya sudah terbilang dewasa Sobat PST. Karena ketika kita mengawinkan sapi dara kita terlalu dini, nantinya juga akan dapat menimbulkan hal-hal buruk ke depannya. Dan apa saja untuk hal-hal buruk yang dapat terjadi ketika sapi dikawinkan terlalu dini dan malah jadi, yakni berupa nantinya ketika sapi melahirkan akan mengalami distokia Sobat PST. Jadi distokia adalah sebuah kelainan yakni mengalami kesulitan dalam melahirkan. Dan ketika sapi kita kesulitan dalam melahirkan, tentu selaku peternak kita akan melakukan penanganan berupa membantu sapi tersebut melahirkan, yakni dengan menarik pedetnya. Dan ketika kita dalam menarik pedet tersebut tidak tepat, dapat menyebabkan sapi kita mengalami gangguan atau masalah reproduksi Sobat PST. Jadi masalah pertama tadi mengalami distokia, dan ketika distokia kita bantu dapat menyebabkan sapi mengalami gangguan reproduksi. Tidak hanya itu saja, selain itu untuk sapi yang belum cukup umur ketika melahirkan nanti untuk kualitas susu atau produktivitas susunya itu kurang bagus, berupa untuk hasil susunya akan tidak bisa banyak Sobat PST. Jadi selaku pelaku breeding sapi kita harus paham betul mengenai hal-hal dasar tersebut tentunya, agar nantinya dalam melakukan breeding sapi ini kita tidak mengalami sebuah kendala, terlebih lagi kendala yang serius dan bahkan dapat berakibat fatal. Jadi berapa mungkin usia ideal untuk sapi dara atau sapi betina itu dapat dikawinkan? Kalau dari saya sendiri, untuk sapi betina siap untuk dikawinkan pertama kali, kita perlu melihat dua hal Sobat PST. Pertama adalah tubuhnya. Tubuhnya kita perlu melihat apakah perkembangan sapi ini sudah bagus dan tubuhnya sudah siap atau tubuhnya sudah dewasa, agar nantinya tidak timbul kejadian-kejadian yang saya jelaskan di awal tadi. Nah, pertama kita melihat tubuh, dan kedua adalah kita melihat alat reproduksinya. Untuk melihat alat reproduksinya itu kita bisa melihat di area kemaluannya Sobat PST. Jadi kita bisa melihat sapi dara atau sapi betina itu untuk kemaluannya sudah berkembang atau belum. Karena kalau untuk kemaluan dari sapi kita itu belum berkembang, dalam artian itu kiranya masih kecil atau masih sempit, takutnya nanti ketika kita melakukan IB dapat menyebabkan masalah berupa area serviksnya itu akan mengalami luka. Jadi seperti itu Sobat PST. Yang perlu kita perhatikan adalah untuk badannya kiranya siap enggak, dan juga kita lihat dari alat reproduksinya. Dan dari dokter hewan yang sering saya hubungi, beliau menjelaskan bahwasannya untuk sapi betina yang sudah berumur 1 tahun dan area vaginanya itu tidak mengalami perkembangan, biasanya sapi tersebut dapat menjadi sapi yang majer Sobat PST, karena untuk alat reproduksinya itu tidak mengalami perkembangan. Dan di sini ada contoh berupa sapi dara, ini usianya kurang lebih 14 bulan. Dan di usia 14 bulan ini untuk sapi ini sudah dikawinkan sebanyak 2 kali Sobat PST.
yakni pengawinan pertama itu di usia 1 tahun atau 12 bulan, dan untuk pengawinan kedua di usia 13 bulan. Dan untuk sapi ini saya lihat untuk dari segi badannya sudah terbilang bagus, sudah siap untuk dikawinkan dan siap untuk bunting, dan untuk alat reproduksinya berupa untuk kemaluan atau vaginanya tadi sudah berkembang dan terbilang bagus sobat BST. Jadi ada dua hal tersebut yang harus kita perhatikan sebelum kita melakukan pengawinan atau IB pada ternak sapi kita. Dan dari pengalaman saya sendiri, saya pernah mengalami sapi yang barusan saya beli, sapi Demere berusia 8 bulan itu ketika di kandang saya kurang lebih 1 bulan ternyata malah birahi. Jadi birahi pertama di usia sapi 9 bulan. Dan akhirnya karena saya rasa belum siap, saya tunggu. Rencana saya itu adalah saya kawinkan ketika sapinya berusia 1 tahun, dan ternyata di bulan berikutnya itu sapinya birahi lagi. Dan akhirnya agar lebih aman, lebih jelas, saya melakukan konsultasi dengan dokter hewan terkait, dan dijelaskan oleh dokter hewan tersebut bahwasanya jika sapi betina sudah siap untuk bahwasanya ketika sapi betina sudah birahi, tandanya untuk sapinya sudah siap untuk dikawinkan sobat BST. Tapi alangkah baiknya untuk pengawinan sapi itu di usia 10 bulan ke atas. Karena selain masalah tadi berupa distokia atau minimnya produksi air susu dari sapinya, yang masalah ketiga adalah pertumbuhan sapi mengalami terhambat. Jadi pertumbuhan sapi terhambat. Bahwasanya pertumbuhan sapi itu ketika sapi berusia 1 sampai 4 tahun itu masih dalam masa pertumbuhan. Dan tentunya ketika kita mengawinkan sapi betina atau sapi darah kita terlalu dini, di fase atau di masa masih pertumbuhan, nantinya ketika ternyata bunting, takutnya untuk sapinya pertumbuhannya terhambat, tidak bisa maksimal, akhirnya sapinya tidak bisa besar sobat BST. Jadi saya rasa usia ideal sapi dikawinkan itu adalah 1 tahun. Tapi di lain sisi tersebut, yang perlu kita pertimbangkan adalah dengan melihat kondisi tubuh dan kondisi alat reproduksinya. Dan untuk sapi di depan saya ini adalah terbilang siap, oke, dan ini merupakan salah satu sapi darah yang dapat kita jadikan referensi untuk dijadikan indukan sobat BST. Nah, di sini bisa lihat untuk sapinya badannya proporsional dari kaki, kepala, badan itu proporsional, terutama untuk kaki-kakinya ini sangat penting karena kaki sebagai penopang. Usahakan kita cari sapi yang kakinya bagus, lurus, tegap, dan badannya proporsional, terutama di area punggung yang lebar sobat BST. Jadi seperti itu agar kita selaku pelaku breeding sapi itu terhindar dari hal-hal buruk yang tentunya tidak kita inginkan sobat BST. Ya, itu yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Ada kurang lebihnya, tentu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bisa membantu, mengedukasi, dan semoga bisa lebih baik lagi, terlebih untuk saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.